Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Lebaran tahun ini seharusnya menjadi momen yang paling dinanti dalam hidupku. Setelah 2 tahun berturut-turut tidak bisa mudik karena pandemi, akhirnya aku dan Arif bisa merencanakan perjalanan pulang ke desa keluarganya di Jawa Tengah. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya selama berminggu-minggu. Mulai dari membersihkan rumah hingga membeli pakaian baru untuk Lebaran, semuanya kulakukan dengan antusias. Rasanya seperti ada semangat baru yang mengalir dalam tubuhku. Namun, entah kenapa, semuanya mulai terasa berbeda ketika Arif pulang dari kantor kemarin malam. Wajahnya tampak tegang, dan dia langsung menuju sofa tanpa berkata apa-apa. Biasanya, dia akan menyapaku dengan senyum hangat atau sekadar menanyakan apa yang sedang kubuat. Tapi kali ini, dia hanya duduk diam sambil memandangi layar ponselnya. Nadia, panggilnya pelan setelah beberapa saat. Suaranya terdengar lebih berat daripada biasanya. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku menoleh padanya, lalu meletakkan sapu tangan yang sedang kugunakan untuk membersihkan rak buku. Apa? Ada masalah di kantor? Arif menggeleng, tapi tatapannya tetap kosong. Dia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Tahun ini, aku pikir sebaiknya kamu tidak ikut mudik. Kalimat itu bagai sebuah petir yang menyambar di tengah hari yang cerah. Aku membeku di tempat, tak yakin apakah aku mendengarnya dengan benar. Maksudmu, aku tidak ikut? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tinggi dari yang kuinginkan. Iya, jawabnya singkat. Dia masih enggan menatapku, matanya terus tertuju pada layar ponsel yang bahkan tidak sedang digunakannya. Apa alasannya, Arif? Kita sudah merencanakan ini sejak lama. Aku mencoba tetap tenang, meskipun hatiku mulai dipenuhi rasa cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan dirinya. Arif bukan orang yang suka membuat keputusan besar tanpa alasan jelas, apalagi soal hal-hal penting seperti Lebaran. Ada pekerjaan mendesak di kantor, katanya cepat, seolah ingin buru-buru mengakhiri percakapan ini. Aku harus segera pulang ke desa, tapi aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Kamu tahu bagaimana atasan kita sangat keras soal ini. Jadi, kamu mau bilang kalau kamu bisa pulang ke desa sendirian tanpa aku, tapi aku yang harus tinggal di Jakarta karena pekerjaanmu? Aku berusaha menahan emosi, tapi sulit. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang pekerjaan mendesak ini sebelumnya? Arif menghindari tatapanku. Ekspresinya dingin, seolah-olah dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Aku baru tahu kemarin. Aku tidak punya pilihan lain. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Selama 8 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Aku selalu mendukung semua keputusan Arif, bahkan ketika kadang-kadang aku tidak sepenuhnya setuju. Namun, kali ini, rasanya ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia benar-benar memiliki alasan mendesak. Mungkin tekanan di kantor memang begitu besar, sehingga dia tidak bisa menghindar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kuhindari, rasa curiga yang mulai merayap di benakku. Baiklah, kataku akhirnya, meskipun nada suaraku terdengar datar. Kalau memang begitu, aku akan tinggal di Jakarta. Tapi tolong, jangan lupa hubungi aku kalau kamu sudah sampai di desa. Arif hanya mengangguk, lalu bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke arahku. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi dekat meja makan, merenung. Ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya. Bukan hanya karena larangan untuk ikut mudik, tapi juga cara dia menghindari pembicaraan tentang keluarganya di desa. Selama ini, aku selalu merasa bahwa Arif sangat menjaga privasi tentang masa lalunya. Dia jarang sekali bercerita tentang orang tuanya atau masa kecilnya. Bahkan, foto-foto keluarganya yang dipajang di ruang tamu sudah usang, seolah-olah mereka tidak pernah diperbarui. Aku bangkit dari kursi dan berjalan ke arah lemari di ruang tamu.
Di sana, aku membuka pintu lemari dan menemukan album foto yang sudah lama tidak dibuka. Aku membolak-balik halaman-halamannya, mencoba mencari gambar keluarga Arif. Yang kutemukan hanyalah beberapa foto tua, termasuk satu yang menunjukkan Arif bersama seorang wanita paruh baya yang tampaknya adalah ibunya. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu di foto itu. Wanita itu tampak sangat muda, hampir seusia Arif. Apakah ini benar-benar ibunya? Semakin lama aku memikirkannya, semakin besar rasa penasaranku. Kenapa Arif tidak pernah bercerita banyak tentang keluarganya? Kenapa dia begitu tertutup? Dan yang paling penting, kenapa dia tiba-tiba melarangku ikut mudik? Aku menutup album foto itu dan menaruhnya kembali di lemari. Ada sesuatu yang disembunyikan Arif, aku yakin itu. Tapi untuk apa? Dan seberapa besar rahasia itu? Saat itu, aku belum tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan membawaku pada sebuah perjalanan yang sama sekali tidak kuduga. Perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar-putar, mencoba mencari jawaban atas semua keanehan yang dilakukan Arif. Aku tahu aku tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Tapi rasa curiga ini seperti benih kecil yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Semakin ku coba menekannya, semakin besar dia berkembang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan seseorang tentang apa yang sedang kurasakan. Orang pertama yang muncul di pikiranku adalah Bu Nisa, tetangga sekaligus teman dekatku. Dia sudah lama tinggal di kompleks perumahan ini dan selalu menjadi tempat curhat favorit para ibu-ibu. Aku percaya padanya. Bu Nisa, panggilku saat melihatnya sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya pagi itu. Oh, Nadia. Bu Nisa tersenyum hangat saat melihatku mendekat. Ada apa, Nak? Kok wajahmu kelihatan lesu? Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Begini, Bu. Ada sesuatu yang menggangguku akhir-akhir ini. Soal Arif. Bu Nisa langsung meletakkan gayungnya dan menatapku dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi dengan Arif? Aku pun menceritakan semuanya tentang rencana mudik yang tiba-tiba dibatalkan oleh Arif, sikapnya yang aneh, dan larangan untuk ikut pulang ke desa. Dia bilang ada pekerjaan mendesak, tapi rasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Entah kenapa, aku merasa ada rahasia besar di balik semua ini. Bu Nisa tampak serius mendengarkan ceritaku. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Nak, kadang-kadang suami-suami kita punya urusan yang sulit mereka ungkapkan. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang janggal, sebaiknya kamu cari tahu sendiri. Jangan langsung menuduh, tapi juga jangan biarkan rasa penasaranmu hanya menjadi prasangka." Ucapannya membuatku semakin yakin bahwa aku harus mencari jawaban sendiri. Tapi bagaimana caranya? Sore harinya, setelah Arif pergi ke kantor, aku memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di rumah. Aku membuka lemari pakaian Arif dengan hati-hati, mencoba mencari apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa yang aneh. Namun, ketika aku membuka tas kerjanya yang biasa dia bawa ke kantor, aku menemukan sesuatu yang membuatku bergidik. Di dalam saku dalam tas itu, ada sebuah struk pembelian barang bayi, pakaian bayi, botol susu, dan popok. Struk itu bertanggal beberapa minggu yang lalu dari sebuah toko perlengkapan anak yang cukup besar di Jakarta Selatan. Aku memegang struk itu dengan tangan gemetar, mencoba memahami artinya. Kenapa Arif membeli barang-barang bayi? Apakah ada orang lain dalam hidupnya? Atau mungkin dia memiliki anak di luar pernikahan kami? Pikiran-pikiran itu langsung membanjiri otakku, membuatku merasa sesak. Aku tahu aku tidak boleh langsung menyimpulkan, tapi bukti-bukti kecil ini mulai membentuk pola yang sangat mengganggu. Aku memasukkan kembali struk itu ke dalam tas dengan hati-hati, berusaha agar tidak meninggalkan jejak. Aku tidak ingin Arif tahu bahwa aku sedang mencari tahu soal ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencoba mencari informasi lebih lanjut. Aku ingat bahwa
Arif pernah menyebut nama desanya, Desa Karangrejo di Kabupaten Boyolali. Meskipun dia jarang bercerita tentang keluarganya di sana, aku tahu bahwa itulah tempat tujuannya saat mudik. Aku memutuskan untuk menghubungi Lila, adikku, yang tinggal di Solo. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Boyolali, jadi aku berharap dia bisa membantuku mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Arif di desa tersebut. Lil, aku butuh bantuanmu, kataku saat meneleponnya malam itu. Nadia, ada apa sih? Tanya Lila dengan nada khawatir. Kamu kedengarannya stres banget. Aku menghela napas panjang sebelum menjelaskan semuanya, mulai dari sikap aneh Arif hingga struk barang bayi yang kutemukan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Arif, tapi aku tidak punya cukup bukti. Mungkin kamu bisa mencari tahu sedikit tentang keluarganya di desa? Lila terdiam sejenak sebelum menjawab. Baiklah, aku akan coba cari tahu. Tapi janji ya, jangan gegabah dulu. Kalau nanti ternyata tidak ada apa-apa, kamu malah bisa merusak hubunganmu sama Arif. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku tahu, Lil. Makanya aku minta bantuanmu. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Lila. Sementara itu, Arif tetap bersikap dingin, seolah-olah tidak ada yang salah. Dia bahkan tidak pernah menanyakan, apakah aku baik-baik saja, atau bagaimana perasaanku tentang larangan mudik itu. Sikapnya yang acuh membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Akhirnya, pada suatu sore, Lila mengirimiku pesan singkat. Aku sudah dapat info sedikit tentang keluarga Arif di desa, tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aku rasa kamu harus datang ke sini. Jantungku berdegup kencang saat membaca pesan itu. Aku tahu ini adalah langkah besar, mencari tahu kebenaran tentang suamiku sendiri. Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Rasa penasaranku sudah terlalu besar, dan aku tahu aku harus menghadapi kenyataan apapun yang akan kutemui. Aku segera memesan tiket kereta ke Solo. Aku memberitahu Arif bahwa aku akan pergi ke Solo untuk mengunjungi Lila selama beberapa hari. Dia hanya mengangguk tanpa menanyakan apa-apa. Lagi-lagi, sikapnya yang acuh membuatku semakin curiga. Perjalanan ke Solo terasa begitu panjang. Otakku dipenuhi berbagai skenario, semuanya buruk. Apakah Arif benar-benar memiliki istri lain di desa? Apakah dia sudah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuanku? Atau mungkin dia hanya merasa bersalah karena alasan lain? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah tahu jika aku tidak mencari tahu sendiri. Kereta api meluncur pelan-pelan melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas di sepanjang perjalanan menuju Solo. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi pemandangan luar sambil sesekali mengecek ponselku. Pesan singkat dari Lila masih terbaca di layar. Aku sudah dapat info sedikit tentang keluarga Arif di desa, tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aku rasa kamu harus datang ke sini. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata itu. Apa maksudnya dengan aneh? Apakah dia menemukan sesuatu yang mengonfirmasi kecurigaanku? Atau mungkin hanya kesalahpahaman? Namun, semakin aku mencoba memikirkan kemungkinan-kemungkinan baik, semakin besar rasa cemas yang merayap di dalam hatiku. Setelah hampir 5 jam perjalanan, akhirnya aku tiba di stasiun Solo Balapan. Lila sudah menunggu di pintu keluar stasiun dengan senyum lebar. Dia tampak lebih tegang daripada biasanya, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Nadia, serunya saat melihatku. Dia langsung menghampiriku dan memelukku erat. Gimana? Kamu baik-baik aja? Aku mengangguk pelan, tapi ekspresiku pasti memberitahunya bahwa aku tidak benar-benar baik-baik saja. Lil, ceritakan apa yang kamu temukan, kataku setelah kami masuk ke mobilnya. Lila memulai ceritanya sambil mengemudi menuju rumahnya. Aku tanya-tanya ke beberapa teman di Boyolali. Katanya, keluarga Arif memang tinggal di desa Karangrejo. Tapi ada satu hal yang aneh. Beberapa orang bilang kalau Arif punya istri lain di sana. Jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Istri lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya, jawab Lila pelan.
Katanya, dia sudah menikahi seorang wanita di desa itu beberapa tahun lalu. Tapi pernikahannya dilakukan secara diam-diam, seperti nikah siri. Mereka juga punya anak. Aku merasa seperti ada beban besar yang tiba-tiba menimpa bahuku. Anak? Jadi, struk barang bayi yang kutemukan di tas Arif. Bukan kebetulan belaka? Semua mulai masuk akal, tetapi pada saat yang sama, rasanya seperti dunia runtuh di hadapanku. Lalu, apakah mereka tahu siapa wanita itu? Tanyaku, berusaha tetap tenang, meskipun hatiku dipenuhi amarah dan kekecewaan. Namanya Sari, katanya. Dia tinggal di rumah tua di pinggir desa. Tapi aku belum sempat mencari tahu lebih lanjut karena takut salah langkah, kata Lila. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi ini. Ini terlalu banyak untuk ditangani dalam waktu singkat. Aku tahu aku harus menemukan kebenarannya sendiri, tapi bagaimana caranya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke desa Karangrejo bersama Lila. Kami berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terlalu mencolok. Saat tiba di desa, suasana begitu tenang, dengan deretan rumah-rumah sederhana yang dikelilingi oleh sawah dan pepohonan rindang. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku. Aku tahu rumahnya ada di sini, kata Lila sambil menunjuk ke sebuah rumah bercat putih yang tampak sederhana di ujung jalan. Tapi kita harus hati-hati. Kalau mereka tahu kita mencari tahu soal ini, bisa jadi masalah besar. Aku mengangguk, lalu turun dari mobil. Dengan langkah pelan-pelan, aku mendekati rumah itu, berusaha tidak terlihat mencurigakan. Ketika aku sampai di depan pagar, aku melihat seorang pria keluar dari rumah. Hatiku langsung berdebar kencang ketika aku menyadari bahwa itu adalah Arif. Dia sedang berbicara dengan seorang wanita paruh baya yang tampak sangat akrab dengannya. Wanita itu tersenyum manis, dan Arif balas tersenyum dengan hangat. Mereka terlihat begitu dekat, seperti pasangan suami istri yang sudah lama hidup bersama. Aku merasa napasku tersengal-sengal dan tubuhku gemetar hebat. Tapi yang membuatku benar-benar syok adalah ketika seorang anak kecil keluar dari rumah dan langsung berlari ke arah Arif. "Ayah!" panggilnya dengan nada ceria. Arif langsung berjongkok dan memeluk anak itu, mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Aku hampir roboh di tempat. Semua teori yang selama ini hanya ada di pikiranku ternyata benar adanya. Arif memang memiliki istri dan anak lain di desa ini. Dia tidak hanya membohongiku, tetapi juga menjalani dua kehidupan sekaligus tanpa sepengetahuanku. Aku mundur perlahan, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tidak bisa menghadapinya sekarang. Aku tidak siap. Tapi aku juga tidak bisa pulang begitu saja tanpa mencari tahu lebih banyak. Malam itu aku menginap di rumah saudara jauh Lila yang tinggal di desa tersebut. Aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Arif, melainkan mencari tahu lebih banyak tentang keluarganya di sana. Aku ingin memastikan bahwa aku memiliki cukup bukti sebelum membuat keputusan besar. Esok paginya, aku berkeliling desa dan berbicara dengan beberapa warga setempat. Mereka tidak curiga dengan kehadiranku karena aku datang sebagai tamu dari Jakarta. Salah satu ibu-ibu yang kuajak bicara memberikan informasi penting. Arif itu memang sering pulang ke sini, tapi cuma sekali atau 2 kali setahun, katanya. Dia menikahi Sari beberapa tahun lalu karena tekanan keluarganya di desa. Katanya, Sari itu cucu dari kerabat dekat keluarganya, tapi pernikahannya dilakukan secara diam-diam, jadi banyak yang tidak tahu. Dan anaknya? Tanyaku pelan. Iya, mereka punya anak cowok. Namanya Raka. Usianya sekitar 5 tahun sekarang, jawabnya. Informasi ini membuatku semakin yakin bahwa Arif telah menjalani kehidupan ganda selama bertahun-tahun. Tapi ada satu pertanyaan besar yang masih menggangguku. Kenapa dia melakukan ini? Apakah dia benar-benar mencintai Sari dan anaknya? Ataukah ini hanya tanggung jawab moral kepada keluarganya? Saat malam tiba, aku duduk di teras rumah saudara. Lila memandangi langit yang penuh bintang. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Marah, kecewa, bingung, dan sedikit takut. Aku tahu bahwa
Keputusan apapun yang akan aku ambil nanti akan mengubah hidupku selamanya. Aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Aku harus menghadapi Arif dan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku. Tapi apakah aku cukup kuat untuk melakukannya? Apakah aku siap mendengar kebenaran pahit yang selama ini disembunyikan dariku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh gambaran Arif bersama Sari dan anak kecil bernama Raka. Bagaimana mungkin dia bisa berpura-pura menjadi suamiku yang setia selama ini? Bagaimana mungkin dia bisa membohongiku tanpa sedikit pun rasa bersalah? Semua pertanyaan itu bergulir di benakku, seperti roda yang tak pernah berhenti. Aku duduk di tepi tempat tidur di rumah saudara Lila, menatap kosong ke arah pintu kamar. Aku tahu aku harus segera menghadapi Arif, tapi entah kenapa, kakiku terasa begitu berat untuk melangkah. Aku takut mendengar jawabannya. Takut bahwa semuanya akan lebih buruk daripada yang kubayangkan. Pagi datang dengan cepat, membawa sinar matahari yang menyusup lewat celah-celah jendela. Tapi cahaya itu tidak mampu menghangatkan hatiku. Aku bangkit dari tempat tidur, memaksa diriku untuk bersiap-siap. Aku tahu aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sarapan sederhana, aku memberitahu Lila bahwa aku ingin kembali ke rumah Sari. Kali ini, aku tidak mau hanya mengamati dari kejauhan. Aku harus masuk ke dalam dan melihat langsung bagaimana hubungan mereka. Lila tampak ragu-ragu pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju untuk menemaniku. Kami berjalan pelan-pelan menuju rumah itu. Jantungku berdebar-debar sepanjang perjalanan. Saat kami sampai, aku melihat Sari sedang membersihkan halaman depan rumah. Dia tampak sangat sibuk, tapi ada aura kelembutan yang memancar dari wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang mencuri suamiku. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang ibu biasa yang menjalani hidupnya dengan tenang. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah mendekat. "Permisi, Bu," sapaku dengan suara bergetar. Sari menoleh, lalu tersenyum ramah. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Aku merasa lidahku keluh, tapi aku harus tetap berbicara. Saya Nadia. Saya istri Arif." Ekspresi wajah Sari langsung berubah. Senyumannya memudar, digantikan oleh tatapan kaget dan sedikit takut. "Nadia?" Ulangnya pelan, seolah-olah mencoba memastikan apakah dia mendengar dengan benar. "Iya," kataku, suaraku mulai terdengar lebih tegas. "Saya tahu tentang Anda dan Arif, dan saya ingin tahu kebenarannya." Sari tampak bingung dan cemas. Dia menghela napas panjang sebelum mengajakku masuk ke dalam rumah. "Silakan duduk," katanya dengan nada rendah. Ini pasti sulit bagi kita berdua." Aku duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamu mereka. Rumah ini tidak besar, tapi terasa hangat dan penuh kehidupan. Di sudut ruangan, ada beberapa mainan anak-anak yang berserakan. Suara tawa Raka terdengar dari halaman belakang, membuatku semakin merasa hancur. "Saya tahu mungkin ini sulit dipercaya," kata Sari pelan setelah beberapa saat. "Tapi saya dan Arif sudah menikah secara siri 8 tahun lalu. Keluarganya di desa memaksanya untuk menikahi saya karena tekanan adat. Saya tidak tahu kalau dia sudah memiliki istri lain di Jakarta." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Jadi Arif melakukan ini karena tekanan keluarga? Apakah itu alasan yang cukup untuk mengkhianati cinta dan kepercayaan? Tapi, bagaimana bisa dia meninggalkanmu dan anakmu di sini?" Tanyaku. Suaraku terdengar seperti bisikan. Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Arif bilang dia tidak bisa tinggal di desa karena pekerjaannya di Jakarta. Dia hanya bisa pulang sesekali untuk bertemu Raka. Tapi dia selalu mengirim uang untuk kami. Kami hidup sederhana, tapi setidaknya kami bisa bertahan. Aku merasa seperti ada beban besar yang menimpa dadaku. Kata-kata Sari membuatku semakin bingung. Di satu sisi, aku marah kepada Arif karena telah membohongiku selama ini. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan pada Sari dan Raka. Mereka adalah korban dari keputusan Arif yang egois. "Kenapa kamu tidak pernah mencoba menghubungi Arif untuk minta penjelasan?" Tanyaku pelan. Sari menggeleng.
Saya tidak pernah berani. Saya takut jika saya mengganggu kehidupannya di Jakarta, dia akan meninggalkan kami begitu saja. Saya hanya ingin Raka memiliki ayah meskipun jarang bertemu. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau bahkan iba. Semua emosi itu bercampur menjadi satu, membuatku merasa lelah dan kosong. Beberapa saat kemudian, Arif tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Dia tampak terkejut melihatku duduk di sana bersama Sari. Wajahnya langsung berubah tegang, dan dia tampak seperti orang yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. "Nadia," katanya pelan, suaranya terdengar gemetar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku yang seharusnya bertanya, Arif. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang Sari dan Raka?" Arif terdiam. Matanya bergerak liar antara aku dan Sari, seolah-olah mencari cara untuk menjelaskan semuanya. "Nadia, aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Aku ingin tahu semuanya," kataku tegas. "Semua yang kamu sembunyikan selama ini." Arif menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di kursi di hadapanku. Dia mulai bercerita tentang tekanan keluarganya di desa, tentang bagaimana mereka memaksanya untuk menikahi Sari demi menjaga nama baik keluarga. Dia juga mengakui bahwa dia tidak pernah berani memberitahuku karena takut kehilangan aku. "Tapi, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu, Nadia," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya merasa terjebak dalam situasi ini." Aku menatapnya dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Jadi, selama ini aku hanya bagian dari kebohonganmu? Kamu memilih untuk menjalani dua kehidupan tanpa memikirkan perasaanku?" Arif tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, tampak seperti seorang pria yang kehabisan kata-kata. Di tengah percakapan itu, Raka masuk ke dalam rumah. Anak kecil itu tersenyum ceria saat melihat Arif. "Ayah," panggilnya sambil berlari ke arahnya. Melihat senyum polos Raka, aku merasa hatiku semakin hancur. Dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kebohongan yang dilakukan ayahnya. Dia hanya ingin dicintai dan diperhatikan, seperti anak-anak lainnya. Aku bangkit dari kursi, tidak tahan lagi untuk melihat semua ini. "Aku harus pergi," kataku pelan. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Arif mencoba menghentikanku, tapi aku menolak. Aku tidak bisa berada di sana lebih lama lagi. Hatiku terlalu sakit untuk mendengar apapun lagi. Di luar rumah, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu bahwa keputusan apapun yang akan aku ambil nanti akan mengubah hidupku selamanya. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menjauh dari semua kekacauan ini. Aku berjalan tanpa arah di jalan setapak yang menghubungkan rumah Sari dengan pusat desa. Udara pagi yang segar seharusnya membuatku merasa lebih tenang, tapi hatiku masih dipenuhi kekacauan. Langkah-langkah kakiku terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam, dan pikiranku dipenuhi oleh suara-suara bising dari pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kenapa Arif memilih untuk menjalani dua kehidupan tanpa memberitahuku? Apakah dia benar-benar mencintai Sari dan Raka? Ataukah ini hanya tentang tanggung jawab moral kepada keluarganya? Dan bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang telah membohongiku selama bertahun-tahun? Setelah beberapa saat berjalan tanpa tujuan, aku akhirnya duduk di sebuah bangku kayu di dekat sebuah warung kopi kecil. Warung ini tampak ramai dengan warga desa yang sedang ngobrol santai. Aku memesan segelas teh manis panas, berharap rasa manis itu bisa sedikit meredakan kepahitan dalam hatiku. Tidak lama kemudian, seorang ibu-ibu paruh baya mendekatiku. Dia tersenyum ramah, lalu duduk di bangku di sebelahku. "Mbak Nadia, kan?" katanya pelan. Aku terkejut karena dia tahu namaku. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Ibu itu menggeleng. "Saya hanya ingin bicara. Saya sudah lama tinggal di desa ini, dan saya tahu banyak hal tentang keluarga Mas Arif.
Aku langsung tertarik. Mungkin dia bisa memberikan sudut pandang lain tentang semua ini. Silakan, Bu. Saya sangat ingin tahu, kataku. Ibu itu mulai bercerita tentang Arif dan keluarganya. Ternyata, tekanan adat yang dialami Arif bukanlah sesuatu yang biasa saja. Keluarganya memiliki status sosial yang cukup tinggi di desa, dan pernikahan antara Arif dan Sari adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat mereka. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin terkejut. Keluarga Arif bahkan tidak tahu bahwa dia sudah menikah dengan wanita lain di Jakarta. Mas Arif selalu bilang dia belum menikah, Mbak, kata ibu itu. Keluarganya di sini percaya kalau kamu... maksud saya, Sari, adalah istri pertamanya. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Jadi, Arif tidak hanya membohongiku, tetapi juga keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjalani kebohongan sebesar ini selama bertahun-tahun tanpa merasa bersalah? Setelah berbicara dengan ibu itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah saudara Lila. Aku butuh waktu untuk merenung dan mencoba memahami situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas. Di dalam mobil yang dikendarai Lila, aku hanya diam, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Nadia, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Lila pelan, memecah keheningan. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Lil. Semua ini terlalu besar untuk kupikirkan sekaligus. Aku merasa seperti orang bodoh karena tidak menyadarinya lebih awal. Tapi sekarang, aku harus memutuskan apakah aku akan terus mempertahankan pernikahan ini atau meninggalkannya. Lila terdiam sejenak sebelum menjawab. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, ini tentang harga dirimu, Nadia. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan palsu yang dibangun di atas kebohongan. Perkataan Lila membuatku merenung lebih dalam. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung Arif dalam segala hal, mengurus rumah tangga, dan menjaga hubungan kami agar tetap harmonis. Tapi ternyata, semua itu hanyalah ilusi. Arif telah membangun kehidupan ganda tanpa sepengetahuanku, dan aku hanya menjadi salah satu bagian dari kebohongannya. Malam itu, aku duduk di teras rumah saudara Lila, memandangi langit yang penuh bintang. Aku mencoba memikirkan apa yang seharusnya kulakukan. Haruskah aku menghadapi Arif secara langsung dan meminta penjelasan lebih lanjut? Atau haruskah aku pulang ke Jakarta dan memutuskan semuanya di sana? Aku tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi hubunganku dengan Arif, tetapi juga masa depanku sendiri. Jika aku memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini, aku harus siap hidup dengan kenyataan bahwa Arif memiliki keluarga lain di desa. Tapi jika aku memilih untuk meninggalkannya, aku harus siap memulai hidup baru, tanpa dia. Di tengah kebingunganku, satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi mempertahankan hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Harga diriku sebagai seorang istri dan perempuan terlalu penting untuk dikorbankan demi mempertahankan pernikahan yang sudah rusak. Esok paginya, aku memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Aku ingin membereskan segala sesuatunya di sana sebelum mengambil keputusan besar. Aku tidak ingin terburu-buru membuat keputusan yang mungkin akan aku sesali nanti. Selama perjalanan pulang, aku terus memikirkan Sari dan Raka. Meskipun aku marah pada Arif, aku tidak bisa membenci mereka. Mereka hanyalah korban dari keputusan Arif yang egois. Sari hanya ingin memiliki suami yang mencintainya, dan Raka hanya ingin memiliki ayah yang peduli padanya. Namun, satu hal yang membuatku semakin yakin untuk tidak melanjutkan pernikahan ini adalah fakta bahwa Arif tidak pernah berusaha jujur padaku. Dia memilih untuk membohongiku selama bertahun-tahun daripada menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Bagiku, itu adalah tanda bahwa dia tidak benar-benar menghormati pernikahan kami. Saat tiba di Jakarta, aku langsung masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa pada Arif. Dia sedang duduk di ruang tamu, tampak cemas melihat ekspresiku. "Nadia, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku tahu semuanya, Arif. Aku tahu tentang Sari dan Raka. Aku tahu tentang semua kebohongan yang kamu lakukan selama ini." Arif tampak syok. Dia mencoba menjelaskan, tapi aku langsung menghentikannya. Aku tidak mau mendengar alasan apapun sekarang.
Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak mencoba menahannya. Aku tahu bahwa inilah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku mencoba menjalani rutinitas harian seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, tapi semuanya terasa kosong dan tanpa makna. Setiap sudut rumah ini penuh dengan kenangan tentang Arif, tentang pernikahan kami yang kini terasa seperti ilusi besar. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons kehadirannya, tapi aku juga belum siap untuk menghadapinya secara langsung. Arif tampak cemas dan gelisah sejak aku pulang dari Solo. Dia beberapa kali mencoba bicara denganku, tapi aku selalu menghindar. Aku belum siap mendengar penjelasannya, belum siap melihat wajahnya, apalagi memikirkan masa depan bersamanya. Yang aku tahu adalah aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Suatu sore, setelah aku selesai membersihkan dapur, aku menerima telepon dari Lila. "Nadia, apa kabarmu? Sudah lebih tenang?" Tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku masih bingung, Lil. Semua ini terlalu besar untuk kupikirkan sendiri." "Aku tahu pasti rasanya sulit," kata Lila. "Tapi kamu tidak bisa terus begini. Kamu harus membuat keputusan. Apapun itu, jangan biarkan dirimu terjebak dalam ketidakpastian." Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Kamu benar. Tapi aku masih takut. Aku takut membuat keputusan yang salah." "Keputusan yang salah adalah tetap tinggal dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan," kata Lila tegas. "Kalau kamu memilih untuk tinggal, kamu akan hidup dengan rasa sakit dan kekecewaan setiap harinya. Tapi kalau kamu memilih untuk pergi, kamu memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk memulai hidup baru." Perkataan Lila membuatku merenung. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, bahkan ketika aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kami. Aku selalu berpikir bahwa kompromi adalah kunci untuk mempertahankan pernikahan. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kompromi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan harga diriku sendiri. Setelah menutup telepon dengan Lila, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan finansial Arif. Selama ini, aku tidak pernah terlalu memperhatikan soal uang, karena Arif selalu mengurus semua hal itu. Tapi sekarang, aku ingin tahu apakah ada jejak-jejak lain dari kehidupan gandanya. Aku membuka laptop dan masuk ke akun bank bersama yang kami gunakan. Aku mulai memeriksa transaksi-transaksi dalam beberapa bulan terakhir, mencari sesuatu yang mencurigakan. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa yang aneh. Namun, saat aku menelusuri lebih jauh ke transaksi tahun-tahun sebelumnya, aku menemukan sesuatu yang membuatku bergidik. Ada transfer rutin bulanan ke sebuah rekening, atas nama Sari. Jumlahnya cukup besar, jauh lebih besar daripada penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga kami. Transfer ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, hampir sejak awal pernikahan kami. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja disambar petir. Selama ini, Arif tidak hanya membohongiku tentang hubungannya dengan Sari, tetapi dia juga diam-diam menggunakan uang kami untuk membiayai kehidupan mereka di desa. Aku merasa dikhianati 2 kali lipat. Sekali oleh cinta yang ternyata palsu, dan sekali lagi oleh kepercayaan finansial yang telah kuberikan padanya. Malam itu, aku duduk di meja makan dengan dokumen-dokumen transaksi bank terbuka di hadapanku. Arif pulang dari kantor dan langsung menuju ruang tamu. Ketika dia melihat ekspresiku, dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Nadia, ada apa?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku menatapnya dengan mata dingin. "Aku tahu tentang transfer uangmu ke Sari. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Arif tampak syok. Dia duduk di kursi di hadapanku. Wajahnya pucat. "Nadia, aku bisa menjelaskan." "Tidak," potongku keras. "Aku tidak mau mendengar alasan apa pun lagi. Kamu tidak hanya membohongiku tentang hubunganmu dengan Sari,
Tetapi kamu juga menggunakan uang kita untuk membiayai kehidupan mereka di desa. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan ini?" Arif terdiam, matanya menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Sari dan Raka. Aku tertawa sinis. "Jadi, aku hanya salah satu opsi dalam kehidupanmu? Salah satu wanita yang kamu pilih untuk dimanfaatkan demi menjaga kedua duniamu tetap berjalan?" Arif tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, tampak seperti orang yang kehabisan kata-kata. Aku tahu dia tidak punya jawaban yang bisa membenarkan semua ini. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk tidur di kamar tamu malam itu. Aku tidak bisa lagi berbagi tempat tidur dengan seseorang yang telah membohongiku sedemikian rupa. Aku membutuhkan ruang untuk berpikir jernih. Di kamar tamu, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselku. Aku membuka kontak keluargaku dan mulai menelepon ibuku. Setelah beberapa dering, ibuku mengangkat telepon. "Halo Nadia, ada apa nak?" tanyanya dengan nada khawatir. "Ibu," suaraku bergetar. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan." Aku pun menceritakan semuanya tentang Sari, Raka, transfer uang, dan kebohongan Arif selama ini. Ibuku mendengarkan dengan sabar, lalu berkata pelan, "Nak, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit demi kebahagiaan kita sendiri. Jika kamu merasa tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, maka jangan dipaksakan. Hidupmu terlalu berharga untuk dikorbankan demi mempertahankan sesuatu yang sudah rusak." Percakapan dengan ibuku membuatku semakin yakin. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak pantas hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu yang dibangun di atas kepalsuan. Esok paginya, aku bangun dengan tekad yang kuat. Aku memutuskan untuk menghadapi Arif secara langsung dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak peduli apa alasannya atau bagaimana perasaannya. Yang aku tahu adalah aku harus membebaskan diriku dari hubungan yang sudah tidak sehat ini. Saat aku turun ke ruang tamu, Arif sudah duduk di sana, tampak cemas. "Nadia, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya," katanya cepat-cepat. Aku menatapnya dengan dingin. "Maafmu tidak cukup, Arif. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah membohongiku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan yang dibangun di atas kebohongan." Arif terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak lagi merasa iba. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanyanya pelan. "Aku akan meninggalkanmu," kataku tegas. "Aku akan memulai hidup baru tanpamu." Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati hari itu. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap kata yang keluar dari mulutku terasa begitu berat. Aku duduk di ruang tamu, menatap Arif yang tampak hancur. Dia mencoba mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf lain, mungkin penjelasan tambahan. Tapi aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan darinya. "Arif," kataku pelan. Suaraku terdengar dingin meskipun hatiku dipenuhi amarah dan kekecewaan. "Aku tidak ingin mendengar apapun lagi dari kamu. Semua ini sudah cukup." Dia terdiam. Matanya penuh dengan rasa bersalah. "Nadia, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku merasa terjebak." "Terjebak?" ulangku dengan nada sinis. "Jadi, karena kamu merasa terjebak, kamu memilih untuk menjalani dua kehidupan sekaligus? Kamu memilih untuk membohongi aku, memanfaatkan uang kita, dan membuatku hidup dalam ilusi selama bertahun-tahun." Arif menundukkan kepala, tidak mampu menatap mataku. "Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak pernah ingin meninggalkanmu, Nadia. Kamu adalah bagian penting dalam hidupku." Kata-katanya terdengar kosong di telingaku.
Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa aku penting bagi hidupnya ketika dia telah menjalani kehidupan ganda tanpa sepengetahuanku? Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkanku ketika dia jelas-jelas memiliki istri dan anak lain? Aku tidak peduli lagi dengan alasanmu, kataku tegas. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak pantas hidup dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Arif tampak putus asa. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku langsung menariknya kembali. Jangan sentuh aku, bentakku. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku lagi. Dia mundur beberapa langkah, tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Mungkin dia benar-benar merasa seperti itu. Tapi aku tidak lagi peduli. Ini bukan tentang dia. Ini tentang aku, tentang harga diriku, tentang masa depanku. Setelah percakapan itu, aku mulai membereskan barang-barangku. Aku tidak membawa banyak hal, hanya pakaian-pakaian penting dan beberapa barang pribadi. Barang-barang lainnya, termasuk furnitur dan perabotan rumah, aku tinggalkan begitu saja. Aku tidak butuh apapun yang mengingatkanku pada kehidupan kami yang sudah runtuh. Saat aku sedang membereskan lemari, Arif masuk ke kamar. Dia tampak lebih tenang, tapi masih ada kesedihan yang mendalam di matanya. Nadia, tolong pikirkan lagi. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa... Tidak ada kita lagi, Arif. Potongku cepat. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi dan aku tidak akan kembali. Apa kamu mau menceraikanku? Tanyanya pelan. Aku menghentikan aktivitasku sejenak, lalu menatapnya. Ya, aku akan mengurus proses cerai secepat mungkin. Aku tidak ingin menunda-nunda ini lagi. Arif tampak syok. Tapi, bagaimana dengan semua yang sudah kita bangun? Bagaimana dengan rumah ini? Dengan apa? Potongku lagi. Dengan semua kebohongan yang sudah kamu bangun. Dengan semua uang yang kamu gunakan untuk membiayai kehidupan Sari dan Raka. Itu bukan rumah, Arif. Itu hanya tempat yang penuh dengan kebohongan. Arif tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana, tampak seperti orang yang kehabisan kata-kata. Aku melanjutkan membereskan barang-barangku tanpa menghiraukan kehadirannya. Beberapa jam kemudian, aku sudah selesai membereskan semua barangku. Aku menghubungi Lila untuk menjemputku. Saat mobilnya tiba, aku berdiri di depan pintu rumah, menatap Arif untuk terakhir kalinya. Inilah akhirnya, Arif, kataku pelan. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi jangan harap aku akan kembali. Arif tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya diam. Aku masuk ke mobil Lila tanpa menoleh ke belakang. Ketika mobil mulai melaju, aku merasa seperti beban besar yang selama ini menekan dadaku tiba-tiba terangkat. Selama perjalanan pulang ke rumah Lila, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memandangi jalan di luar jendela, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Aku harus membangun hidup baruku tanpa Arif, tanpa semua kebohongan yang selama ini mengikatku. Namun, meskipun aku merasa lega, ada juga rasa takut yang menyelimuti hatiku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana cara aku memulai hidup baru? Apakah aku bisa benar-benar melupakan semua ini? Lila menepuk bahuku pelan, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Kamu akan baik-baik saja, Nadia. Ini adalah langkah besar, tapi kamu pasti bisa melewatinya. Aku mengangguk pelan, mencoba mempercayai kata-katanya. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu yang dibangun di atas kepalsuan. Beberapa minggu setelah meninggalkan Arif, aku mulai menata ulang hidupku. Awalnya, semuanya terasa begitu berat, seperti mencoba bangun dari tidur panjang hanya untuk menyadari bahwa dunia di sekitarmu telah berubah sepenuhnya. Aku tinggal sementara di rumah Lila, yang dengan sabar menemaniku melewati hari-hari penuh kebingungan dan kesedihan. Namun, meskipun aku masih merasakan luka mendalam dari pengkhianatan Arif,
Aku juga mulai merasakan sesuatu yang lain. Rasa lega, karena akhirnya aku bisa bernapas tanpa beban kebohongan. Aku tahu bahwa proses pemulihan ini tidak akan mudah. Setiap kali aku melihat foto-foto pernikahanku dengan Arif atau memikirkan kenangan-kenangan manis kami dulu, ada rasa sakit yang menusuk hatiku. Tapi aku juga sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Kenangan-kenangan itu bukan cerminan kehidupan nyata kami, melainkan bayangan palsu yang dibangun di atas kepalsuan. Salah satu hal pertama yang kulakukan adalah menjual barang-barang mewah yang dibeli Arif untukku selama pernikahan kami. Perhiasan, tas mahal, bahkan mobil yang sering kugunakan, semua itu kujual. Aku tidak ingin lagi memiliki barang-barang yang mengingatkanku pada dia atau kehidupan kami yang sudah runtuh. Uang hasil penjualan itu kugunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Sebuah toko online yang menjual produk handmade seperti tas rajut, dompet, dan aksesori lainnya. Ide ini datang dari Lila, yang selalu mendukungku untuk mencari cara baru dalam menjalani hidup. Awalnya, aku ragu apakah aku bisa menjalankan bisnis sendiri. Selama ini, aku hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, mengurus rumah dan suami tanpa banyak terlibat dalam pekerjaan produktif lainnya. Tapi ternyata, menjalankan usaha ini justru memberikan rasa kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku belajar banyak hal baru, mulai dari pemasaran digital hingga manajemen waktu. Aku juga bertemu dengan banyak orang baru, baik pelanggan maupun sesama pelaku usaha, yang membuatku merasa lebih terhubung dengan dunia luar. Setiap kali aku berhasil menjual produk atau mendapatkan pesanan baru, ada rasa pencapaian yang tak tergantikan. Ini adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar mandiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan yang lebih penting, aku mulai merasa bahwa aku bisa mencintai diriku sendiri, bukan sebagai istri atau pasangan, tetapi sebagai individu yang memiliki nilai dan potensi. Selain fokus pada usaha baruku, aku juga mulai aktif di komunitas perempuan yang mendukung korban pengkhianatan dalam pernikahan. Awalnya, aku hanya hadir sebagai pendengar, mencoba memahami cerita-cerita mereka, dan belajar bagaimana mereka menghadapi situasi sulit dalam hidup mereka. Tapi lama-kelamaan, aku mulai berbagi ceritaku sendiri. Pertama kali aku bercerita tentang apa yang terjadi antara aku dan Arif, aku merasa sangat gugup. Aku takut dinilai atau dikritik karena keputusanku untuk meninggalkannya. Namun, reaksi yang kuterima justru sebaliknya. Para anggota komunitas itu mendukungku, memberikan masukan positif, dan bahkan berbagi pengalaman mereka sendiri yang mirip dengan apa yang kualami. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru. Keluarga yang benar-benar memahami dan mendukungku tanpa syarat. Melalui komunitas ini, aku juga belajar banyak tentang pentingnya harga diri dan pemberdayaan diri. Salah satu anggota komunitas, Bu Ratna, sering berkata, "Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendefinisikan nilai kita. Kebahagiaan kita harus datang dari dalam diri kita sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di telingaku, dan aku mulai mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hariku. Proses cerai dengan Arif berjalan lambat, tapi aku tidak terburu-buru. Aku ingin segala sesuatunya berjalan dengan tenang dan damai tanpa drama tambahan. Arif sempat mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon agar aku mau mempertimbangkan kembali keputusanku. Tapi aku tetap teguh pada pendirianku. Aku tahu bahwa hubungan kami sudah tidak bisa diperbaiki, dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Akhirnya, setelah beberapa bulan, proses cerai selesai. Saat aku menerima surat resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa aku dan Arif sudah tidak lagi terikat secara hukum, aku merasa seperti sebuah babak besar dalam hidupku akhirnya ditutup. Aku tidak merasa senang atau sedih, hanya lega. Lega karena aku bisa memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Sekarang, setahun setelah keputusan besar itu, aku bisa melihat betapa banyak perubahan yang telah terjadi dalam hidupku. Usaha onlineku semakin berkembang, dan aku bahkan mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantu operasional sehari-hari. Aku juga aktif sebagai pembicara di berbagai acara komunitas, berbagi pengalaman tentang bagaimana aku berhasil bangkit dari pengkhianatan dan memulai hidup baru. Yang paling penting,
Aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak lagi takut untuk mengambil keputusan besar dalam hidupku, dan aku tidak lagi merasa perlu meminta validasi dari orang lain untuk merasa bahagia. Aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan hanya dengan cara itulah aku bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya.